mungkin dulu pernah digantung di sana. Cerita tentang rumah berhantu yang pertama adalah Villa Paula. Tapi sebelum aku mulai, jangan lupa like, share, komen, and subscribe channel Cerita Ara. Jangan dipikir hunian besar, nyaman, mewah, itu nggak berhantu. Kita simak cerita yang berikut ini. Ada sebuah rumah di kawasan Miami, Amerika Serikat yang sangat berhantu dan dinamakan Villa Paula. Rumah ini tak kunjung laku dijual. Rumor yang beredar banyak kejadian mengerikan. Rumah ini berdiri di tahun 1926. Memiliki luas 2.533 kaki dan tinggi 18 kaki. Dibangun dari bahan material impor kelas dunia dan dirancang oleh arsitek asal Havana. Rumah ini dilengkapi dengan 10 kamar tidur. Saat melihat harganya, yaitu sebesar 4,5 juta US dollar atau sekitar 60 miliar, masyarakat merasa heran karena rumah mewah ini tergolong harganya sangat murah. Namun setelah mengetahui cerita yang sebenarnya tentang perempuan berkaki satu, mereka memakluminya kenapa rumah ini dijual sangat murah. Dahulu villa tersebut dibangun untuk konsul Kuba pertama di Miami oleh Domingo Milon dan istrinya yang bernama Paula. Selama 6 tahun kedua pasangan ini hidup bahagia hingga akhirnya musibah menimpa sang istri. Paula terkena penyakit komplikasi yang membuat kakinya harus diamputasi. Naasnya Paula tidak mampu bertahan dan akhirnya meninggal dunia. Maka suaminya Miller menjual rumah tersebut. Kepemilikan rumah berpindah-pindah dan banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Namun salah satu kisah yang terkenal saat rumah tersebut dihuni oleh seorang pria bernama Cliff Ensor pada dekade 70-an. Kejadian janggal tersebut terlihat oleh Ensor saat Ensor merenovasi rumah Paula. Terjadi kejanggalan-kejanggalan, suara-suara yang menyeramkan, dan terlihat penampakan hantu berkaki satu yang berjalan di lorong, bahkan di tangga. Serta ada suara-suara piano, langkah kaki, hingga lampu gantung yang sering bergoyang sendiri jatuh menimpa kucing kesayangan Ensor hingga tewas. Sampai saat ini Villa Paula belum juga kunjung laku. Kalau dari kalian yang ada tahu cerita tentang Villa Paula bisa komen di bawah. Cerita yang kedua adalah tentang rumah berhantu Wely atau disebut juga dengan Wely House. Rumah Wely terletak di San Diego, California, Amerika Serikat. Ini adalah rumah hantu dengan sejarah yang kelam dan menakutkan. Kini beroperasi sebagai sebuah museum yang memiliki reputasi rumah berhantu yang paling menakutkan di dunia. Para pemburu hantu juga telah berkali-kali mengunjungi rumah ini selama bertahun-tahun. Kisahnya bermula ketika rumah Wely ini dibangun pada tahun 1857 oleh Thomas Wely. Dulunya rumah Wely ini adalah tempat penggantungan dan pemakaman untuk umum. Kematian telah terjadi beberapa kali, tidak terhitung penggantungan terjadi di tempat itu sebelum rumah Wely ini dibangun. Demi membangun rumahnya, Tuan Wely merubuhkan tempat penggantungan nama itu. Dan segera keluarga Wely pindah ke dalam rumah tersebut. Mereka lalu mulai mendengar langkah-langkah kaki yang berat, bergerak, dan suara naik turun tangga, serta kejadian aneh yang lainnya. Banyak orang yang merasakan pengalaman seperti terjerat di leher mereka ketika berdiri di salah satu lantainya. Yang lain mengatakan melihat figur penampakan dari orang-orang yang mungkin dulu pernah digantung di sana. Anak laki-laki Wely yang paling kecil adalah orang yang pertama meninggal di rumah ini. Dia ditemukan telah meninggal karena suatu wabah demam tinggi di kamarnya pada tahun 1858 dan usianya saat itu 17 bulan. Sejak itu tangisan-tangisan tak berwujud sering terdengar dari dalam kamar anaknya Wely. Pada pertengahan tahun 1880, seorang gadis muda bernama Carrie yang merupakan salah satu dari teman anak-anak Wely
bermain di halaman belakang rumah Welly. Dia tidak memperhatikan sekitaran dan tidak sengaja berlari ke arah tali jemuran yang ada di belakang rumahnya itu. Tidak tahu bagaimana kejadiannya, tiba-tiba tali itu melilit ke lehernya dan mencekik tenggorokan si Carrie seperti dia tengah tergantung. Mayatnya lalu dibawa ke dalam dan digeletakkan begitu saja di meja. Dan sejak saat itu banyak penampakan sesosok anak perempuan yang sering berlari di halaman. Suatu waktu Tuan Welly juga menyewakan lantai atas dari rumah itu untuk kelompok teater. Tapi suatu malam pembunuhan pun terjadi. Anak perempuan dari Thomas Welly, Violet, di tahun 1885 pernah juga mencoba untuk melakukan bunuh diri tanpa alasan. Yang jelas dia membuang dirinya sendiri dari atap rumahnya dan jatuh ke dalam sebuah sumur yang sangat dalam yang berada di area luar rumah itu. Seiring waktu akhirnya Thomas Welly meninggal dunia. Rumah itu kini menjadi sebuah museum sejak tahun 1960. Pada 150 tahun usia rumah itu bisa dipastikan hanya mengalami kematian dan kesedihan saja. Para pengunjung secara berulang-ulang sering melaporkan kejadian-kejadian aneh dan melihat beberapa penampakan yang berada di dalam rumah Welly tersebut. Banyak juga turis yang datang untuk melihat bangunan yang bersejarah ini dan misteri yang tersimpan di dalamnya. Apakah kalian juga salah satu yang mau berkunjung ke rumah Welly ini? Lanjut ke cerita rumah berhantu yang ketiga. Rumah berhantu yang ketiga letaknya ada di Indonesia. Rumah kosong ini dinamai Rumah Kosong Bumi Sani Permai Bekasi. Rumah ini terkenal banget terutama kamu yang tinggal di wilayah Desa Setia Mekar, Tambun Selatan. Rumah kosong ini melegenda dan dikenal angker. Warga mengatakan rumah yang berada di Blok F5 nomor 23 ini dibangun sejak tahun 1985. Tapi sekalipun warga belum pernah lihat siapa pemiliknya. Sejak rumah ini dibangun, rumah ini tidak pernah dihuni dan tidak pernah disewakan. Bila sore menjelang, warga biasanya mempergunakan halaman rumah ini untuk bermain tenis meja. Tapi lain ceritanya ketika malam menyapa. Warga sekitarnya memilih untuk tidak keluar dari kediaman. Seringkali di dalam rumah ini pada malam hari terdengar suara musik, suara orang menyanyi, suara orang tertawa, dan lain sebagainya. Namun jika orang awam yang masuk ke dalam rumah yang gelap gulita itu, suara-suara tersebut menghilang dan memang tidak ada siapa-siapa. Pernah terjadi pada suatu malam seorang pelayan toko air mineral mengantar galon ke rumah itu. Sepenuturannya 2 jam sebelum dirinya mengantar galon, datanglah seorang wanita yang berparas cantik ke tokonya dan memesan air mineral segalon dan minta diantarkan ke rumahnya. Pemilik toko lantas menyuruh pelayan tersebut mengantar galon air mineral ke rumah yang dimaksud. Setelah diantar, alangkah kagetnya karyawan toko tersebut bahwa rumah itu tidak berpenghuni. Warga memberitahu bahwa memang rumah tersebut sudah lama tidak berpenghuni. Pasca kejadian itu, karyawan tersebut berhenti kerja dan pulang kampung dengan alasan trauma dengan pembeli air misterius yang ada di rumah itu. Bila ada dari kalian yang mengetahui cerita tentang rumah Bumi Sani Permai Bekasi ini, bisa komen di bawah. Oke, kita lanjut ke cerita rumah berhantu yang keempat. Kali ini tentang sebuah rumah yang paling angker yang ada di Bandar Lampung. Namanya Rumah Kapal. Rumah Kapal adalah sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Teluk Betung, Utara, Bandar Lampung. Rumah yang dibangun pada masa Belanda ini memiliki bentuk yang unik, berbentuk seperti kapal dengan lubang-lubang di sekelilingnya seperti jendela. Karena bentuknya inilah, maka warga menyebutnya dengan rumah kapal. Namun bangunan ini juga sudah lama tidak berpenghuni. Ditambah ada sebuah kisah yang konon katanya ada seorang gadis yang sedang lewat di depan rumah ini dan diculik oleh beberapa gerombolan pemuda serta diperkosa di dalam rumah ini hingga tewas.
Kemudian timbullah cerita bahwa ada penampakan wanita berbaju merah yang kerap menampakkan diri di sekitar rumah ini. Diyakini warga bahwa arwah gentayangan berbaju merah itu adalah arwah wanita yang meninggal di dalam rumah itu. Sudah banyak kesaksian dari beberapa orang yang diganggu saat melewati rumah kapal. Banyak warga yang sering melihat penampakan di depan rumah ini. Dan bukan hanya sosok wanita, tapi ada sosok lain seperti kuntilanak, pocong, dan lain sebagainya. Dan di jalan raya, area rumah kapal ini juga sering terjadi kecelakaan. Menurut beberapa orang dan sesepuh setempat, boleh saja jika ingin melihat secara dekat rumah kapal ini, tetapi dengan syarat jangan pernah nengok ke belakang. Karena bila nengok ke belakang, penghuni gaib yang berada di rumah itu beranggapan bahwa kita ingin kembali lagi ke rumah itu. Gosip masyarakat bahwa rumah berhantu itu sudah beredar sejak bertahun-tahun lalu. Namun masih belum ada keterangan yang pasti mengapa rumah ini bisa ditinggal penghuninya. Salah satu kabar yang beredar bahwa dulunya pernah ada pembunuhan di rumah kapal. Apa ada dari kalian yang tahu kisah sebenarnya? Kalau kalian tahu, komen di bawah. Dan cerita terakhir adalah tentang rumah Darmo di Surabaya. Pasti kalian sudah banyak yang tahu mengenai cerita rumah Darmo ini. Rumah yang dulunya megah, sekarang terbengkalai. Rumah mewah tingkat 3 di Surabaya ini menjadi paling dihindari. Terlalu banyak cerita mistis yang membungkus masa lalu rumah ini. Kisah yang paling banyak beredar tentang pemilik rumah ini adalah dia mendapatkan harta kekayaannya dengan melakukan ritual pesugihan. Sebagai balasannya, si pemilik rumah harus menyediakan sesajen atau tumbal setiap malam Jumat, dan tumbal tersebut haruslah manusia, tidak bisa digantikan dengan hewan. Semula semua berjalan sangat lancar. Namun karena tumbal semakin sulit didapatkan, membuat pemilik rumah ini mencoba menghindar dan mengingkari perjanjian pesugihan tersebut. Mereka berpikir mungkin dengan menyeberangi lautan semua kutukan dari roh jahat atau ikatan-ikatan kuasa kegelapan dapat terlepas. Maka mereka pergi jauh menggunakan kapal pribadi meninggalkan kota Surabaya. Naas seluruh anggota keluarga tersebut dikabarkan tewas. Hanya seorang bayi dan pembantu yang tidak ikut serta. Kabarnya anak bayi sudah tumbuh dewasa dan dia hanya rutin datang setiap malam Jumat Kliwon ke rumah tersebut. Namun sesosok wanita diklaim tidak pernah turun dari mobil, hanya menyuruh petugas keamanan untuk menaburkan bunga. Beberapa orang meyakini bahwa sosok wanita ini adalah pewaris rumah tersebut. Dikabarkan pula rumah ini dulu sempat disewa oleh sebuah keluarga, hingga suatu hari sekawanan perampok membunuh seluruh anggota keluarga termasuk pembantunya dengan sadis. Beberapa dari warga menyimpulkan bahwa semua kutukan masih mendiami rumah Darmo tersebut. Sampai sekarang tidak ada yang mau membeli atau mendiami rumah ini, termasuk ahli waris dari rumah Darmo. Setelah kejadian-kejadian tersebut mulai muncul banyak sekali cerita-cerita dari warga sekitar yang mengaku sering diganggu oleh keberadaan makhluk halus tersebut. Selain penampakan, warga di sekitar juga terganggu oleh suara-suara tangisan di malam hari yang tentunya bersumber dari rumah Darmo. Mengingat reputasinya yang semakin terkenal, rumah ini lambat laun dikenal sebagai rumah terangker di Surabaya. Gak sedikit pula anak muda yang mencoba menantang diri mereka untuk melakukan uji nyali di rumah ini. Setiap uji nyali di rumah ini selalu berujung pada kesurupan yang saking seringnya kemudian dianggap sebagai hal biasa oleh warga. Ada yang berani mau coba uji nyali di rumah Darmo? Sampai ketemu lagi di cerita Ara berikutnya, yang pasti bikin bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen channel aku ini. Bye.